Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah pengauditan kelas FC dengan anggota Naila Anissa Feria dengan NIM 022, Sylvia Dian dengan NIM 195, Putri Ayudila dengan NIM 299, Prisma Novita dengan NIM 304, Rofi Romadoni dengan NIM 322, Aulia Naura dengan NIM 334, Ulfa Aulia dengan NIM 758, dan saya sendiri Atala Asyifanaya dengan NIM 760. Kali ini kami akan membahas materi pada chapter 7 mengenai bukti audit atau audit evidence. Yuk kita simak penjelasannya. Tahukah rekan-rekan, salah satu perusahaan berbasis keuangan yang ada di Amerika Serikat bernama Peregrine Financial Group Inc. yang umumnya dikenal sebagai PFG Best. Perusahaan ini sudah beroperasi lebih dari 20 tahun, di mana perusahaan ini dipimpin oleh seorang CEO bernama Russell Wasendorf. Namun, perusahaan ini sudah ditutup sejak tahun 2012 dikarenakan adanya kasus penggelapan dana investor sebesar kurang lebih 215 juta US dollar. Dan akhirnya, sang CEO Russell Wasendorf diputuskan menjadi terdakwa dengan hukuman maksimal 50 tahun penjara oleh Jaksa Federal Amerika Serikat karena terbukti membuat laporan dan informasi palsu kepada investor. Tuan Wasendorf mengaku menggunakan teknologi perangkat lunak komputer dalam membuat dokumen pemalsuan yang sangat meyakinkan atas laporan bank dan korespondensi resmi dari bank, di mana untuk mencegah karyawannya mengetahui saldo bank, sang CEO membuat keputusan bahwa hanya dia yang dapat membuka dokumen dari bank. Pada proses audit, biasanya para auditor mengkonfirmasi saldo bank secara langsung dengan bank. Namun, Wasendorf melakukan rekayasa penipuan dengan memberi auditor alamat kotak pos palsu yang dia kendalikan untuk konfirmasi pengiriman. Dengan cara penipuan itulah, sang CEO berhasil menggelapkan dana para investor hingga akhirnya perusahaan bangkrut dan ditutup, dan ia pun dijatuhkan hukuman maksimal 50 tahun penjara. Nah, dari cerita kasus tadi dapat dikatakan bahwa teknologi memang meningkatkan kualitas audit, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya peluang bagi bukti audit untuk dikompromikan. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar dari setiap audit adalah bukti yang diperoleh auditor dan dievaluasi oleh auditor. Nah, oleh karena itu seorang auditor harus memiliki keterampilan dan juga pengetahuan dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat pada setiap audit untuk memenuhi standar profesi. Nah, pada bab ini kita akan membahas dan mengupas lebih dalam mengenai bukti audit, jenis keputusan audit yang dibuat oleh auditor, hingga mendokumentasikan hasilnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak materi berikut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Atala Asyifanaya dengan NIM 2019310760. Kali ini saya akan membahas definisi bukti audit. Apa sih sebenarnya bukti audit itu? Oke, bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh seorang auditor untuk mencapai kesimpulan yang akan menjadi dasar opini audit.
Nah, sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Nah, bukti audit sendiri itu penting untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit biasanya terdiri dari informasi-informasi yang mendukung asersi manajemen maupun yang berlawanan dengan asersi tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai keputusan bahan bukti audit. Nah, biasanya keputusan utama yang dihadapi para auditor terkait bahan bukti audit adalah bagaimana menentukan jenis dan jumlah bahan bukti agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa seluruh komponen keuangan telah disajikan secara wajar dan bahwa klien telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Ada 4 hal yang harus diputuskan oleh seorang auditor terkait bahan bukti adalah yang pertama itu prosedur audit yang digunakan. Nah, prosedur audit sendiri adalah instruksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Sebagai contoh, berikut ini adalah suatu proses audit untuk melakukan verifikasi atas pengeluaran kas. Maka, periksalah jurnal pengeluaran kas dan dalam sistem akuntansi bandingkan dengan nama penerima, jumlah rupiah, tanggal dengan informasi yang disediakan bank tentang cek-cek yang diproses untuk akun kas yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi, bisa dilihat prosedur audit merupakan salah satu hal yang harus dibutuhkan seorang auditor terkait bahan bukti. Selanjutnya yang kedua itu ada besarnya sampel. Nah, setelah prosedur audit diterapkan, auditor harus menentukan besarnya sampel yang dipilih dari populasi. Nah, keputusan tentang berapa banyak unsur yang akan diuji harus dibuat seorang auditor untuk setiap prosedur audit yang akan digunakan. Nah, biasanya ukuran sampel yang dipilih bisa berbeda-beda antara audit yang satu dengan audit yang lainnya. Yang ketiga itu ada pos atau unsur yang dipilih dari populasi. Nah, setelah ukuran sampel untuk suatu prosedur audit ditetapkan, auditor harus memutuskan unsur-unsur mana yang akan masuk ke dalam populasi yang akan diuji. Nah, auditor juga dapat menentukan metode untuk memilih unsur-unsur tersebut. Yang keempat itu ada waktu pelaksanaan prosedur, di mana audit atas laporan keuangan biasanya mencakup satu periode akuntansi tertentu, misalnya 1 tahun buku. Nah, audit pada umumnya baru dapat diselesaikan beberapa minggu atau beberapa bulan setelah akhir periode akuntansi. Dengan demikian, penerapan prosedur-prosedur audit bisa dilakukan dalam rentang waktu mulai dari awal periode sampai akhir periode akuntansi. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Novita Putri dengan NIM 2019310304. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu karakteristik bukti audit. Auditor diwajibkan oleh standar auditing untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk mendukung opini yang diberikan. Auditor harus berkeyakinan bahwa pendapatnya benar dengan tingkat jaminan yang tinggi. Karakteristik bukti audit terdapat 3 karakteristik. Yang pertama yaitu ketepatan bukti. Ketepatan bukti adalah ukuran kualitas bukti, yakni relevansi dan reliabilitasnya dalam memenuhi tujuan audit atas golongan transaksi, saldo-saldo akun, dan pengungkapan yang bersangkutan. Ketepatan bukti terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, relevansi bukti. Bukti harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang harus diuji terlebih dahulu sebelum bisa disebut sebagai bukti yang tepat. Relevansi menjadi masalah dalam kaitannya dengan tujuan audit tertentu, karena bukti bisa relevan untuk suatu tujuan audit, tetapi tidak relevan dengan tujuan lainnya. Kemudian yang kedua, reliabilitas bukti.
Reliabilitas bukti berkaitan dengan seberapa jauh bukti bisa dipercaya atau tingkat kepercayaan atas suatu bukti audit. Reliabilitas tergantung pada apakah bukti memenuhi karakteristik berikut ini, yaitu yang pertama independensi pembuat bukti, efektivitas pengendalian internal klien, pengetahuan langsung auditor, kualifikasi individu pemberi informasi, tingkat objektivitas, dan ketepatan waktu. Kemudian karakteristik bukti yang kedua yaitu kecukupan bukti. Kecukupan berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak bukti audit harus diperoleh. Kecukupan bukti adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh penilaian auditor tentang risiko kesalahan penyajian material dan juga oleh kualitas bukti audit itu sendiri. Kecukupan bukti terutama diukur dengan ukuran sampel yang dipilih auditor. Beberapa faktor menentukan ketepatan ukuran sampel dalam audit. Dua faktor terpenting adalah ekspektasi auditor tentang kesalahan penyajian dan efektivitas pengendalian internal dalam organisasi klien. Kemudian, karakteristik bukti yang terakhir yaitu hubungan antara risiko, ketepatan, dan kecukupan bukti audit. Diingat bahwa tugas auditor adalah mengumpulkan atau mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Ketepatan dipengaruhi oleh relevansi dan reliabilitas bukti. Kecukupan berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan. Baik ketepatan maupun kecukupan dipengaruhi oleh risiko yang ada pada klien, yaitu profil risiko inheren dan risiko pengendalian. Dalam keadaan bagaimanapun, auditor harus mengumpulkan bukti yang tepat dengan kualitas yang tinggi. Kemudian, sumber bukti audit. Auditor harus mendapatkan bukti yang tepat dan cukup sehingga resiko kesalahan penyajian material dapat diminimumkan. Hal ini dapat dicapai dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan yang pertama, pengetahuan tentang klien, perusahaannya maupun bidang usahanya, yang bisa diperoleh dari audit tahun lalu, analisis resiko klien, dan analisis penerimaan menjadi klien. Kemudian yang kedua, informasi dari luar klien yang bisa diperoleh tim audit sendiri dengan menggunakan data pasar atau melalui analisis independen oleh spesialis. Kemudian yang ketiga, sistem akuntansi diperoleh melalui pengujian langsung atas saldo-saldo akun dan transaksi-transaksi. Dan yang keempat, kualitas pengendalian internal yang dapat diperoleh melalui evaluasi atas rancangan dan pengoperasian pengendalian internal. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Naila Nisaferia dengan NIM 022. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai prosedur untuk memperoleh bukti audit. Nah, dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori bukti yang disebut tipe bukti. Dari setiap prosedur, audit bisa mendapatkan satu atau lebih tipe bukti, yaitu yang pertama ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sendiri adalah pemeriksaan atau perhitungan oleh auditor atas aset berwujud. Nah, jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan uang tunai, tetapi juga berlaku untuk verifikasi surat berharga, wesel tagih, dan aset tetap. Umumnya, pemeriksaan fisik merupakan sarana objektif untuk memastikan kuantitas dan deskripsi aset. Dalam beberapa kasus, ini juga merupakan metode yang berguna untuk mengevaluasi kondisi atau kualitas aset. Namun, pemeriksaan fisik bukanlah bukti yang cukup untuk memverifikasi bahwa aset yang ada dimiliki oleh klien, tujuan, hak, dan kewajiban. Dan penilaian yang tepat untuk tujuan laporan keuangan biasanya tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan fisik atau tujuan akurasi dan nilai yang dapat direalisasikan. Nah, yang kedua, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengkonfirmasi dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain.
digunakan atau tidaknya konfirmasi diputuskan oleh auditor dan tergantung pada rehabilitas yang diperlukan sesuai dengan keadaan serta bukti alternatif yang tersedia. Pada umumnya, konfirmasi jarang digunakan dalam audit atas tambahan aset tetap karena hal ini dapat diverifikasi dengan cukup memadai melalui pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik. Nah, yang ketiga ada inspeksi. Inspeksi mencakup pemeriksaan atau catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas elektronik atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Tipe bukti yang diperoleh dari prosedur ini paling sering diterapkan dalam audit atas persediaan dan kas, tetapi sering juga digunakan dalam pemeriksaan atas sekuritas piutang wesel dan aset tetap berwujud. Dokumentasi adalah inspeksi yang dilakukan auditor atas dokumen-dokumen dan catatan-catatan klien yang berisi informasi yang dituangkan atau yang seharusnya dituangkan ke dalam laporan. Yang keempat ada prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Misalnya, auditor dapat membandingkan presentase margin kotor pada tahun berjalan dengan margin kotor tahun sebelumnya. Prosedur analitis digunakan secara luas dalam praktik dan diperlukan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit. Terdapat 4 prosedur analitis, yaitu yang pertama, pahami industri dan bisnis klien. Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang industri dan bisnis klien sebagai bagian dari perencanaan audit. Yang kedua, menilai kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Prosedur analitis seringkali merupakan indikator yang berguna untuk menentukan apakah perusahaan klien memiliki masalah keuangan. Prosedur analitis tertentu dapat membantu auditor menilai kemungkinan kegagalan. Yang ketiga, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Perbedaan signifikan yang tidak terduga antara data keuangan tahun berjalan yang tidak diaudit dengan data lain yang digunakan dalam perbandingan biasa disebut fluktuasi yang tidak biasa. Yang keempat, berikan bukti yang mendukung saldo akun. Dalam banyak kasus, analisis prosedur dapat digunakan untuk memberikan bukti yang mendukung saldo akun yang tercatat. Ketika ada hubungan yang dapat diprediksi dan prosedur analitis dan didasarkan pada input yang andal, prosedur analitis substantif dapat dilakukan meskipun tidak diperlukan. Dalam kasus tersebut, prosedur analitis merupakan bukti substantif yang mendukung saldo akun terkait. Perkenalkan, nama saya Aulia Naura dengan NIM 334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang membahas tentang prosedur untuk memperoleh bukti audit. Untuk prosedur yang kelima ada bukti keterangan atau pernyataan klien. Pertanyaan ini dapat diperoleh dalam bentuk tertulis atau lisan informasi dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor. Inquiry atau bertanya adalah mencari informasi dari orang yang mengetahui masalahnya, baik masalah keuangan dan non-keuangan, dari orang dalam ataupun orang luar entitas. Pernyataan klien ini digunakan secara ekstensif sepanjang audit, dan pernyataan klien ini bisa didapat dengan cara mengajukan pertanyaan secara formal dan tertulis ataupun informasi lisan lainnya. Untuk yang keenam ada perhitungan ulang. Perhitungan ulang meliputi pengecekan ulang atas suatu hasil perhitungan yang telah ditentukan oleh klien. Yang dilakukan pada perhitungan kembali adalah mengecek akurasi atau ketelitian matematik dalam catatan atau dokumen. Perhitungan kembali dapat dilakukan secara manual dengan tangan ataupun dalam kepala atau secara elektronik. Untuk yang ketujuh ada pelaksanaan kembali. Pelaksanaan kembali adalah pengujian auditor secara independen atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang sebelumnya telah dilakukan sebagai bagian dari akuntan klien dan sistem pengendalian internal. Auditor melakukan kembali secara independen prosedur atau pengendalian yang telah atau seharusnya sudah dikerjakan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal di entitas yang bersangkutan. Untuk yang terakhir, yang ke-8 ada observasi. Pengertian observasi atau mengamati tidak lain dari melihat sesuatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya
Auditor mengamati perhitungan persediaan yang dilakukan oleh karyawan pabrik atau auditor mengamati pelaksanaan kegiatan pengendalian tertentu. Pengamatan memberikan bukti audit atas pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun terbatas pada dua hal. Yang pertama ada titik waktu atau periode ketika pengamatan dilakukan, dan yang kedua ada penyataan bahwa auditor sedang mengamati atau justru yang membuat proses atau prosedur dilaksanakan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rofi Romadoni dengan NIM 322 akan menjelaskan tentang analytical prosedur. Prosedur analitis dapat dilakukan pada salah satu 3 waktu selama perikatan. Prosedur analitis dibutuhkan dalam fase perencanaan sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko untuk memahami bisnis dan industri klien dan untuk membantu dalam menentukan sifat, luas, dan waktu prosedur audit. Prosedur analitis sering dilakukan dalam fase pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian dari audit. Prosedur analitis dilakukan selama perencanaan audit menggunakan data agregat untuk membantu memahami bisnis klien dan mengidentifikasi area di mana salah saji lebih mungkin terjadi. Sebaliknya, prosedur analitis substantif yang digunakan menyediakan bukti audit memerlukan bukti yang lebih andal. Biasanya menggunakan terpilah bagi auditor untuk mengembangkan ekspektasi atas saldo akun yang sedang diuji. Data yang digunakan oleh auditor sebagai pembanding biasanya yaitu yang pertama ada data industri, yang kedua ada data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga ada hasil yang diharapkan ditentukan oleh klien, yang keempat hasil yang diharapkan auditor ditentukan. Rasio keuangan umum. Rasio keuangan umum memahami peristiwa terkini dan status keuangan bisnis dan untuk melihat laporan dari perspektif pengguna. Analisis keuangan umum efektif untuk mengidentifikasi kemungkinan area masalah di mana auditor dapat melakukan analisis tambahan dan pengujian audit, serta area masalah bisnis di mana auditor dapat memberikan bantuan lainnya. Dengan rasio keuangan umum, auditor dapat menemukan atau menilai salah saji dalam penjualan, harga pokok penjualan, piutang dan persediaan, serta memungkinkan auditor untuk menilai potensi salah saji dalam beban operasional dan akun neraca terkait. Rasio keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas, serta rasio profitabilitas. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Ulfa Aulia dengan NIM 2019 310758. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai pendokumentasian audit. Pendokumentasian audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, serta kesimpulan yang dapat ditarik. Dokumentasi audit harus mencangkup semua informasi yang dipandang perlu oleh auditor untuk memenuhi pelaksanaan audit dan menjadi pendukung atas laporan audit. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam mendapatkan jaminan yang layak bahwa audit telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan standar auditing. Secara lebih spesifik, tujuan dokumentasi audit antara lain yang pertama, sebagai suatu dasar untuk merencanakan audit. Jika auditor akan membuat perencanaan audit, maka referensi informasi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit. File-file dapat mencangkup berbagai informasi yang diperlukan untuk perencanaan audit seperti informasi deskriptif tentang pengendalian internal, anggaran waktu untuk area audit individual, program audit, dan hasil audit tahun sebelumnya. Yang kedua, suatu catatan tentang bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Dokumentasi audit adalah sarana utama untuk mendokumentasikan bahwa audit telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan standar auditing. Audit juga telah direncanakan dengan baik dan diawasi secara memadai. Bukti yang dikumpulkan cukup dan kompeten, dan berdasarkan hasil audit telah dibuat laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit harus mengidentifikasi item yang diuji setiap temuan atau masalah audit yang signifikan.
tindakan yang diambil untuk mengatasinya, dan dasar untuk kesimpulan yang harus dicapai. Sebagai contoh, auditor harus mendokumentasikan transaksi spesifik pada akhir tahun untuk menentukan apakah transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat. Jika salah saji terdeteksi selama pengujian, auditor harus mendokumentasikan prosedur tambahan yang dilakukan untuk menentukan tingkat salah saji, kesimpulan apakah saldo akun yang terpengaruh telah dinyatakan secara wajar, dan apakah penyesuaian audit harus diusulkan. Yang ketiga, sebagai data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit merupakan sumber informasi penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah terkumpul untuk menyusun laporan audit sesuai dengan situasi yang dihadapi. Data dalam file sama-sama berguna untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar berdasarkan bukti audit. Yang keempat, suatu dasar untuk mereview oleh supervisor dan partner. File audit adalah referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan para asisten. Review yang cermat oleh supervisor akan menjadi bukti bahwa audit telah disupervisi dengan tepat. Dokumentasi audit harus menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan audit, tanggal pekerjaan tersebut dilakukan, siapa yang meninjau pekerjaan tersebut, dan tanggal peninjauan tersebut. Laporan audit juga merupakan sumber informasi untuk menyampaikan komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seperti komite audit, mengenal berbagai hal seperti defisiensi pengendalian internal atau rekomendasi operasional. File audit juga merupakan kerangka acuan yang berguna untuk melatih personel dan sebagai bantuan dalam merencanakan dan mengordinasikan audit berikutnya. Pemilik file audit. Dokumentasi audit yang dibuat auditor selama audit berlangsung, termasuk daftar-daftar yang dibuat klien untuk keperluan auditor, adalah milik auditor. Tidak seorang pun yang berhak untuk melihat isi dokumen tersebut, termasuk klien selain auditor beserta tim auditnya, kecuali bila auditor diajukan ke pengadilan berkaitan dengan audit yang bersangkutan. Setelah audit selesai, file audit disimpan oleh auditor untuk kepentingan pertanggungjawaban di masa yang akan datang, serta untuk mempersiapkan audit tahun berikutnya. Kerahasiaan file audit. Auditor wajib merahasiakan file audit yang berisi data klien. Hal ini berkaitan dengan prinsip kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh auditor, sebagaimana ditetapkan dalam Seksi 140 Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan dikutip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku, dan menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Yang kedua, setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan termasuk dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga, setiap praktisi harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi terjaga dalam KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja. Selama audit, auditor memperoleh sejumlah besar informasi yang bersifat rahasia, termasuk gaji pegawai, harga produk, rencana periklanan, dan data biaya produk. Jika auditor membocorkan informasi ini kepada orang luar atau karyawan klien yang telah ditolak aksesnya, hubungan mereka dengan manajemen akan sangat tegang. Selain itu, memiliki akses ke file audit akan memberikan karyawan kesempatan untuk mengubah file. Untuk alasan ini, perawatan harus dilakukan untuk menjaga file audit setiap saat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Ayu Dilagung Imanda dengan NIM 2019-310299 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk itu, saya akan mempresentasikan tentang persyaratan untuk retensi dokumentasi audit. Poin pertama yang akan saya bahas adalah jangka waktu pengarsipan. Jadi, standar audit mensyaratkan bahwa catatan untuk audit perusahaan swasta disimpan selama minimal 5 tahun.
Sarbanes-Oxley Act mewajibkan auditor perusahaan publik untuk menyimpan data dan memelihara file audit dan informasi lain yang terkait dengan laporan audit secara cukup rinci untuk mendukung kesimpulan auditor untuk jangka waktu tidak kurang dari 7 tahun. Undang-undang menjadikan permusnahan dokumentasi audit yang diketahui dan disengaja dalam jangka waktu 7 tahun sebagai tindak pidana yang dikenai denda keuangan dan penjara hingga 10 tahun. Aturan SEC mengharuskan auditor perusahaan publik untuk memelihara dokumentasi sebagai berikut. Yang pertama, ada kertas kerja atau dokumen lain yang menjadi dasar pemeriksaan laporan keuangan tahunan perusahaan atau review atas laporan keuangan triwulan perusahaan. Lalu yang kedua, ada memo, korespondensi, komunikasi, dokumen, dan catatan lain, termasuk catatan elektronik terkait audit dan tinjauan. Aturan ini secara signifikan meningkatkan dokumentasi audit yang harus disimpan untuk audit perusahaan publik. Misalnya, audit perusahaan publik diharuskan menyimpan korespondensi email yang berisi informasi yang memenuhi kriteria sebelumnya. Poin kedua yang akan saya bahas adalah isi dan pengorganisasian. Jadi, bentuk isi dan luas dokumentasi audit tergantung pada beberapa faktor yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah ukuran dan kompleksitas entitas. Dan yang kedua ada sifat prosedur audit yang akan dilakukan. Selanjutnya, risiko kesalahan penyajian materi yang diidentifikasi. Keempat, ada signifikasi bukti audit yang diperoleh. Lalu ada sifat dan luas penyimpanan yang diidentifikasi, serta ada kebutuhan untuk mendokumentasi suatu kesimpulan atau basis untuk suatu kesimpulan yang belum dapat ditentukan segera dari dokumentasi pekerjaan audit yang dilakukan atau bukti audit yang diperoleh. Dan yang terakhir ada metodologi dan perangkat audit yang digunakan. Bisa kita lihat dalam gambar yang sudah dicantumkan di dalam PowerPoint. Gambar tersebut mengilustrasikan isi dan organisasi dari sekumpulan file audit yang sudah kita ringkas. Mereka berisi hampir semua yang terlibat dalam audit. Ada logika untuk jenis dokumentasi audit yang disiapkan dan bagaimana hal tersebut diatur dalam sebuah file. Meskipun perusahaan berbeda, mungkin mengikuti pendekatan yang agak berbeda. Dalam gambar, file audit mencakup informasi umum, seperti data perusahaan dalam file permanen, selain file terkini yang berisi dokumentasi pengujian auditor, laporan keuangan, dan laporan audit. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dian dengan NIM 195. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai slide pengarsipan. Yang pertama ada arsip permanen. Arsip permanen merupakan suatu arsip yang berisikan data historis dan data yang bersifat berkelanjutan. File-file ini merupakan sumber informasi tentang berbagai hal dalam audit yang berlaku dari tahun ke tahun. Arsip permanen biasanya meliputi hal berikut. Yang pertama, ada ringkasan atau kopi dokumen-dokumen yang berlaku secara berkelanjutan, seperti misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak-kontrak. Dokumen-dokumen semacam ini penting bagi auditor dan berlaku selama bertahun-tahun. Yang kedua, ada analisis akun-akun tertentu dari tahun-tahun yang lalu yang berpengaruh terhadap auditor, misalnya utang jangka panjang, ekuitas pemegang saham, goodwill, dan aset tetap. Dengan adanya informasi ini dalam arsip permanen akan membantu auditor untuk lebih berkonsentrasi pada perubahan yang terjadi selama tahun yang diperiksa. Yang ketiga, ada informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Ini meliputi bagan organisasi, bagan alir prosedur pengendalian, daftar pertanyaan, dan informasi pengendalian internal lainnya, termasuk di dalamnya identifikasi dan kelemahan dalam sistem tersebut. Dan terakhir ada hasil prosedur analitis dari tahun-tahun yang lalu. Data ini antara lain meliputi rasio-rasio dan persentase-persentase yang dihitung oleh auditor serta total saldo atau saldo per bulan untuk akun-akun tertentu. Informasi ini berguna untuk membantu auditor dalam menentukan apakah terdapat perubahan tidak lazim dalam saldo tahun ini yang memerlukan penyelidikan lebih intensif.
Kemudian yang kedua dalam pengarsipan ada arsip tahun berjalan. Arsip tahun berjalan atau arsip tahun yang diperiksa meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun berjalan atau tahun yang diperiksa. Dalam arsip terdapat satu arsip permanen untuk setiap klien dan seperangkat arsip tahun berjalan untuk setiap tahun yang diperiksa. Berikut ini adalah jenis-jenis informasi yang termasuk dalam arsip tahun berjalan. Yang pertama ada program audit. Program audit biasanya ditempatkan dalam file terpisah untuk meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan semua bagian audit. Meskipun ada juga kantor akuntan yang mencantumkan satu kopi program audit pada setiap bagian audit dalam dokumen audit. Yang kedua ada informasi umum. File audit biasanya juga memuat informasi dari tahun berjalan yang bersifat umum, seperti misalnya rencana audit atau audit planning, ringkasan atau salinan notulen, rapat dewan komisaris, ringkasan dari kontrak-kontrak atau perjanjian yang tidak tercantum dalam arsip permanen, catatan hasil diskusi dengan klien, komentar hasil review supervisor, dan kesimpulan umum. Yang ketiga ada working trial balance. Working trial balance, karena dasar penyusunan laporan keuangan adalah buku besar, maka jumlah-jumlah yang tercantum dalam catatan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam audit. Yang keempat ada jurnal penyesuaian dan jurnal reklasifikasi. Apabila auditor menemukan kesalahan penyajian material dalam catatan akuntansi, maka laporan keuangan harus dikoreksi. Sebagai contoh, apabila klien tidak secara tepat menurunkan nilai persediaan akibat adanya persediaan bahan baku yang sudah usang, auditor harus mengusulkan kepada klien atau auditor sebagai pendukung atas angka-angka tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan. Berikut adalah tipe-tipe daftar pendukung. Yang pertama ada analisis. Sebuah analisis dirancang untuk menunjukkan aktivitas dalam sebuah buku besar sepanjang periode yang diaudit, sebagai upaya untuk menghubungkan saldo awal hingga menjadi saldo akhir. Yang kedua ada daftar saldo. Tipe daftar ini berisi detail yang akhirnya menghasilkan saldo akhir dari sebuah akun buku besar. Isi daftar ini berbeda dengan analisis, karena daftar ini hanya menunjukkan apa yang akhirnya menunjukkan saldo akhir akun tertentu. Yang ketiga ada rekonsiliasi jumlah-jumlah tertentu. Rekonsiliasi dibuat untuk mendukung jumlah-jumlah tertentu dan biasanya dimaksudkan untuk menghubungkan suatu jumlah yang tercantum dalam catatan klien dengan sumber informasi lainnya. Yang keempat ada uji kewajaran. Daftar uji kewajaran seperti tercermin dari namanya, berisi informasi yang memungkinkan auditor mengevaluasi apakah saldo dalam pembukuan klien mengandung kesalahan penyajian. Berikutnya ada ringkasan pelaksanaan prosedur. Jenis daftar lainnya adalah meringkas hasil pelaksanaan dari suatu prosedur audit tertentu. Daftar ini antara lain mendokumentasikan luasnya pengujian yang telah dilakukan, kesalahan penyajian yang ditemukan, dan kesimpulan auditor berdasarkan pengujian yang telah dilakukannya. Yang berikutnya ada pemeriksaan dokumen pendukung. Berbagai daftar dengan tujuan khusus tertentu dirancang untuk menunjukkan pengujian detail yang telah dilakukan, seperti misalnya pemeriksaan dokumen dalam rangka pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang terakhir ada dokumen-dokumen dari luar. File audit banyak berisi dokumen yang berasal dari luar yang dikumpulkan oleh auditor, seperti misalnya jawaban konfirmasi dan salinan perjanjian yang dibuat klien. Walaupun tidak berupa daftar, dokumen-dokumen tersebut diberi indeks dan diarsipkan. Dalam dokumen ini ditunjukkan prosedur audit yang telah diterapkan, seperti halnya yang diterapkan dalam daftar-daftar yang lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Yang pertama, bagian terpenting dari setiap audit adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan. Auditor menggunakan 8 jenis bukti dalam audit. Persuasif bukti tergantung pada kesesuaian dan kecukupannya. Kesesuaian bukti audit ditentukan oleh relevansinya dalam memenuhi tujuan audit dan keandalannya.
Yang kedua, prosedur analitis adalah evaluasi informasi akuntansi yang tercatat dengan menghitung rasio dan mengembangkan hubungan lain yang masuk akal untuk dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis ini digunakan dalam perencanaan untuk memahami bisnis dan industri klien, dan juga digunakan selama audit untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji, mengurangi pengujian terperinci, dan menilai masalah kelangsungan hidup. Penggunaan prosedur analitis telah meningkat karena efektivitasnya dalam mengidentifikasi kemungkinan salah saji dengan biaya rendah, dan prosedur tersebut diperlukan dalam tahap perencanaan dan penyelesaian audit. Yang terakhir, dokumentasi audit adalah bagian penting dari setiap audit untuk merencanakan audit secara efektif, menyediakan catatan bukti yang dikumpulkan, dan hasil pengujian, memutuskan jenis laporan audit yang tepat, dan meninjau pekerjaan asisten. Kantor akuntan publik menetapkan kebijakan dan pendekatan mereka sendiri untuk mengaudit dokumentasi untuk memastikan bahwa tujuan ini terpenuhi. Kantor akuntan publik berkualitas tinggi memastikan bahwa dokumentasi audit disiapkan dengan benar dan memadai untuk keadaan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.